Senasib dengan timnas Indonesia U23, Yordania juga dibikin trauma oleh Qatar. Dan inilah prediksi starting 9 timnas U23 Indonesia versus Australia. Justin Hubner datang atasi kedaruratan dan Sinteyong punya dua pengganti Ivar Jenner. Membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase grup Piala Asia U23 2024 adalah mission impossible bagi timnas Indonesia U23. Simak selengkapnya di sini di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Layaknya level U23 Piala Asia di level senior juga digelar di Qatar pada Januari 2024 lalu. Dan sang tuan rumah sukses keluar sebagai juaranya. Dalam laga itu ketiga gol Qatar merupakan penalti yang dicetak oleh Akram Hasan Afif. Yordania pun membalas lewat gol Yazan Al-Naimat pada menit ke-67. Dan itu bukanlah penalti. Setelah laga, para pendukung Yordania pun mengutarakan keluhannya atas keberpihakan wasit kepada Qatar hingga menyebutnya sebagai pertandingan final terburuk sepanjang masa, sebagaimana laporan dailysport.net pada 11 Februari 2024. Saya pikir semua orang bisa menebaknya. Yang kalian perlu lihat ketika bermain kontra Qatar bukanlah Qatar, mainkan wasit dan tim VAR dan pada setiap laganya. Tuan rumah mendapatkan 3 penalti, tentu saja tidak ada kecurigaan mengenai hal itu. Final terburuk yang pernah ada, hormati Yordania, Qatar adalah mafia turnamen, kata para netizen. Kini Yordania akan kembali menghadapi Qatar di Piala Asia namun di level U23. Timnas Yordania U23 asuhan Abdallah Abu Zaimah akan melawat ke Stadion Jassim bin Hamad Doha pada Kamis hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Seperti halnya timnas Indonesia U23 pada laga pertama, Yordania tentu sudah tahu apa yang menantinya di laga nanti malam. Dan selanjutnya, prediksi starting 9 timnas U23 Indonesia untuk melawan Australia dalam laga kedua Piala Asia U23 2024. Justin Hubner bisa ditunggu sebagai pemain kunci. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 pada Kamis 18 April. Kondisi Garuda Muda kurang ideal di mana kini hanya tersisa 21 pemain pasca kalah dari Qatar 0-2 di laga perdana. Hal itu dikarenakan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan absen usai menerima kartu merah. Ivar harus absen di laga kontra Australia, sementara Skorsing lebih lama diterima Sananta karena ia mendapatkan strike red card, yakni absen di 2 laga. Pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong sendiri sudah berpesan kepada para pemainnya untuk segera bangkit dari laga melawan Qatar meski masih dikecewakan dengan kepemimpinan wasit. Saya sudah mengatakan bahwa para pemain bekerja keras dalam laga ini. Sekali lagi kami butuh recovery yang bagus, bangkit, istirahat yang cukup dan bersiap untuk laga selanjutnya, kata Sinteyong. Untuk laga melawan Australia, kehadiran Justin Hubner sangatlah penting dalam laga ini. Ia dilepas oleh Cerezo Osaka pada Rabu 17 April kemarin setelah bermain di laga kontra Grula Morioka pada ajang Piala Liga Jepang 2024. Justin bermain selama 90 menit dalam laga ini, mencatatkan 1 umpan kunci berbuah gol, serta membantu tim meraih clean sheet. Justin Hubner juga bisa menjadi pengganti Ivar Jenner di posisi gelandang bertahan, namun Sinteyong perlu melihat kebugaran sang pemain karena ia bermain penuh untuk Cerezo Osaka pada Rabu kemarin, sedangkan laga kontra Australia berjarak tak sampai 1 hari. Sinteyong pun juga punya pilihan lain sebagai pengganti Ivar dalam diri Nathan Chow Aon. Pemain SC Heerenveen ini bermain di lini tengah pada babak kedua setelah Ivar diusir wasit saat kontra Qatar. Dengan melihat posisi di klasemen grup A, kecil kemungkinan Sinteyong melakukan pendekatan bertahan untuk melawan Australia. Sementara di posisi striker masih ada Hoki Caraka dan Jim Kelly-Schroyer yang masih belum dimainkan. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase grup Piala Asia U23 2024 adalah mission impossible bagi timnas Indonesia U23. Sinteyong memikul beban berat dalam perjalanannya menukangi timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Banyak pihak berharap skuad Merah Putih bisa lolos sampai semifinal yang berarti tiket menuju Olimpiade Paris 2024 semakin dekat. Pada Januari 2024, Sinteyong cukup percaya diri dengan mengatakan bahwa tiket Olimpiade Paris 2024 bukan sesuatu yang tak bisa diraih. Menariknya, awal bulan ini Sinteyong mengatakan bahwa ia tak bisa menjanjikan apapun. Saya bukan Tuhan, jadi saya berusaha semaksimal mungkin.
agar mendapatkan hasil yang baik. Sekarang sepak bola Indonesia sedang maju dan perjalanannya juga masih jauh, kata Sinteyong. Ya, jalan terjal yang jelas akan menjadi penghalang timnas Indonesia U23 dan tentunya bagi Sinteyong. Lalu bagaimana dengan peluang Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan untuk mewujudkan impian tersebut? Timnas Indonesia U23 tidak dalam kekuatan terbaik ketika bersaing dengan Qatar, Australia dan Yordania. Beberapa pemain seperti Elkan Baggett, Beckham Putra sampai Alvendra Dewangga tidak terangkut. Nathan Aon pun akhirnya bisa membela timnas Indonesia U23 dan sudah bermain saat kalah 0-2 dari Qatar pada laga pembuka. Itu pun terkesan mau tak mau karena sang pemain baru tiba setelah dilepas oleh klubnya Heerenveen. Justin Hubner juga sudah dilepas oleh Cerezo Osaka. Main atau tidak saat menghadapi Australia pada matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024 masih belum juga diketahui. Melawan Australia, timnas Indonesia U23 dipastikan tak bisa diperkuat oleh Ramadhan Sananta dan Ivar Jenner karena kartu merah. Laga nanti pun tak akan mudah bagi Sinteyong. Setelah kekalahan dari Qatar, peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke fase gugur tentunya tidak mudah. Dua lawan berikutnya, Australia dan Yordania, bukanlah tim sembarangan. Australia yang dilatih oleh Tony Fitmar menegaskan ambisinya lolos ke Olimpiade Paris 2024. Yordania pun ingin meniru prestasi seniornya pada Piala Asia kemarin dengan maju sampai final. Di sisi lain, hanya 2 tim grup yang berhak lolos ke fase gugur, maka dengan koleksi 0 poin dan wajib menang pada 2 laga berikutnya. Jelas, Sinteyong punya target bertajuk Mission Impossible. Erick Thohir belum lama ini terpantau mengunggah foto bersama dengan Emil Audiro Mulyadi, kiper milik Inter Milan. Sontak muncul spekulasi bahwa Erick sebagai ketua PSSI bakal menaturalisasi Emil Audiro untuk timnas Indonesia. Namun di sisi lain, nama yang santer dikabarkan untuk dinaturalisasi justru adalah Kelvin Verdong. Akan tetapi Erick sampai saat ini masih belum terlihat bertemu dengan Kelvin Verdong sebagai pemain yang bakal dinaturalisasi. Pasalnya biasanya ketua PSSI tersebut akan terlebih dahulu bertemu dengan para pemain yang bakal memperkuat timnas Indonesia, seperti misalnya bertemu dengan Jay Itzes, Martin Paes, dan sejumlah pemain keturunan lainnya. Meski belum bertemu, ternyata keduanya juga sudah saling mengikuti satu sama lain di platform Instagram. Baik Erick yang mengikuti Verdong ataupun sebaliknya pemain NEC Nijmegen tersebut mengikuti ketua PSSI. Tentu meski belum bertemu, setidaknya dapat dipastikan bahwa pemain keturunan Aceh ini bakal menjadi pemain keturunan berikutnya yang memperkuat timnas Indonesia. Ia pun sepertinya akan dipersiapkan untuk bisa memperkuat skuad Garuda melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Ya, di sisi lain sosok satu pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi sampai saat ini masih belum diketahui. Hanya saja beredar kabar bahwa pemain yang dimaksud berposisi sebagai penyerang atau striker.